Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabar-kabar dosen semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Video ini merupakan salah satu respon dari apa yang menjadi evaluasi bagi kita dosen STIT Ar-Raudatul Hasanah dalam 6 bulan terakhir, yaitu periode semester genap tahun ajaran 2021-2022, di mana kebanyakan dari kita masih belum dapat untuk memenuhi atau melengkapi apa yang menjadi ekspektasi ataupun tuntutan dari STIT Ar-Raudatul Hasanah. Melalui video ini kita sama-sama berusaha, kita sama-sama mengupayakan untuk memberikan sentuhan terbaik kita di tahun ajaran 2022-2023, khususnya di semester ganjil ini. Karena bagaimanapun juga roda terus berputar, kita tidak boleh berhenti, dan ketika kita berhenti, kita akan jatuh atau terlindas. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyadari bahwa upaya yang akan kita berikan adalah memberikan sentuhan yang terbaik. Para dosen rahimakumullah, kami tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa kita punya tujuan, kita punya mimpi, kita punya cita-cita, dan kita punya gagasan untuk menjadi pusat kajian dan pengembangan pendidikan Islam yang unggul dengan sistem perguruan tinggi pesantren pada tahun 2030. Mimpi, gagasan, ide ini tentu tidak main-main jikalau kita menyambutnya dengan serius. Jika ini kita anggap hanyalah mimpi yang tertulis belaka, itu akan kembali kepada kita bahwa apa yang menjadi pencapaian kita hanya akan biasa-biasa saja. Oleh karena itu, mari melalui video ini kita memanggil semua dari diri kita untuk berusaha untuk mengeluarkan segenap tenaga demi memberikan sentuhan yang terbaik. Bagaimana di antara cara untuk menjadi pusat kajian dan pengembangan pendidikan Islam yang unggul itu, di antaranya adalah dengan melaksanakan proses Tridharma perguruan tinggi berbasis pesantren. Ini adalah mimpi kita, dan kita ingin bahwa keunggulan kita adalah dengan sistem perguruan tinggi pesantren. Oleh karena itu, nilai-nilai kepesantrenan, nilai-nilai pengelolaan yang ada di pesantren tetap akan kita kedepankan, dan itu menjadi misi kedua kita, yaitu mewujudkan nilai-nilai kepesantrenan dan sistem pengelolaan sekolah tinggi dan kampus. Dan kita akan bekerja sama, baik itu dengan pihak yang berada di dalam negeri maupun pihak yang berada di luar negeri, untuk keberhasilan kampus kita ini, termasuk di dalamnya adalah keberhasilan kita para dosen-dosen STIT. Para dosen rahimakumullah, setelah kita memahami apa yang menjadi visi dan misi kita, tentulah kita paham bahwa ada tugas besar kita di sana, yaitu tugas untuk memberikan sentuhan yang terbaik. Kita ingin unggul, tidak menjadi kampus yang biasa-biasa saja, sehingga dalam memorfulasi apa yang menjadi Tridharma perguruan tinggi, kita mewujudkannya kepada Pancadharma STIT Ar-Raudatul Hasanah. Sebenarnya Pancadharma STIT Ar-Raudatul Hasanah ini, jikalau mau kita gabungkan dan peras, ini hanya 3. Hanya saja karena kita di pesantren punya panca jiwa, maka kita di STIT pun diharapkan mempunyai Pancadharma, yaitu 5 hal yang khususnya bagi dosen, termasuk bagi mahasiswa, ringkasnya bagi sivitas akademika STIT Ar-Raudatul Hasanah untuk melaksanakannya,
kita dituntut untuk meneliti, kita dituntut untuk mengabdi kepada masyarakat, kita dituntut untuk mengajar dan mendidik, kita dituntut untuk mempublikasikan karya-karya kita, dan kita dituntut untuk kerjasama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesantren Ar-Raudatul Hasanah mengapresiasi, memberikan penghargaan, memberikan sedikit kelebihan kesejahteraan bagi kita yang mau melakukan semuanya. Dengan formula apa yang telah dituliskan di slide ini, kita memahami bahwa pesantren Ar-Raudatul Hasanah menjunjung tinggi dedikasi kita kepada pesantren. Maka dalam hal ini di penelitian, pesantren Ar-Raudatul Hasanah akan mengapresiasi selama 6 bulan berturut-turut dengan mengkonversi apa yang kita kerjakan menjadi 12 hingga 36 SKS banyaknya, dan itu membutuhkan sentuhan terbaik kita. Bagaimana caranya memperoleh dana atau memperoleh apresiasi penelitian tersebut? Maka di aspek penelitian kita membaca, kita perlu untuk mengirimkan jurnal kita kepada Open Journal System sehingga kita memperoleh link terbit jurnal. Apakah jurnal yang harus kita terbitkan harus bersinta 1, bersinta 2, berskopus? Ternyata pesantren Ar-Raudatul Hasanah memperbolehkan kita untuk hanya mengirim jurnal kepada jurnal yang ber-ISSN saja, dan itu untuk jurnal penelitian yang pertama yang akan dihargai atau yang akan diapresiasi sebanyak 12 SKS. Adapun jika kita menambah untuk jurnal penelitian kedua, jurnal penelitian ketiga, kita dituntut untuk menulis di jurnal yang bersinta atau berakreditasi minimal tingkatan 4 dan tingkatan 3. Jadi jikalau dosen-dosen sekalian sudah mempunyai tulisan, sudah mendapatkan link dari Open Journal System tersebut, maka silahkan untuk mengajukan surat rekomendasi kepada kami bagian penelitian dan karya ilmiah untuk kita rekomendasikan. Dengan catatan kita menghargai betul siapa yang nomor 1 tulisannya, sehingga kita hanya merekomendasikan nama yang ada di nomor 1 saja. Jikalau antum ada di nomor 2 dan 3, upayakanlah untuk menjadi nomor 1. Begitu juga dengan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat antum, apakah antum menjadi reviewer dari sebuah jurnal, apakah antum menjadi pembicara dalam satu buah penyuluhan, itu bisa untuk dimasukkan ke pengabdian masyarakat. Namun itu dalam kancah atau dalam kategori pengabdian masyarakat di Kopertais. Adapun pengabdian masyarakat di STIT Ar-Raudatul Hasanah, syarat-syaratnya adalah nota tugas atau pembimbing dari kita, dan ini PPL dan KKN. Format jurnal berbasis lapangan, harus berbasis lapangan, tidak bisa berbasis perpustakaan. Ada surat rekomendasinya dari bagian pengabdian masyarakat, yang dalam hal ini masih dibebankan kepada bagian penelitian dan karya ilmiah. Begitu juga dengan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran pendidikan ini rutin sekali kita laksanakan, dan silahkan untuk disimpan nota tugasnya, silahkan untuk dilengkapi absennya, silahkan makalah anak-anak untuk direvisi dan direview secara baik, dan nilai UAS dan UTS harus kita kumpulkan. Jangan sampai ada mahasiswa yang tidak ikut UTS tetapi mempunyai nilai UTS, dan mahasiswa yang ikut UTS justru tidak mempunyai nilai UTS. Ini perlu untuk kita dalami, dan apresiasinya adalah 1. Adapun pengabdian kepada masyarakat tadi adalah 6. Untuk publikasi itu ada naskah buku cetak, ada hasil review, ada rekomendasi, dan kita butuh untuk membuktikan naskah buku antum dengan membedah buku. Kita fasilitasi, silahkan antum minta forumnya, nanti akan kita jadwalkan antum bedah buku, baik itu mungkin di hadapan mahasiswa-mahasiswa kita, ataupun kita akan perluas di hadapan santrikah atau di hadapan kalangan umum.
itu akan diapresiasi 2. Mengapa apresiasi buku atau mengapa apresiasi naskah cetak itu lebih kecil daripada penelitian? Karena saya rasa dengan buku antum sudah mendapat apresiasi yang begitu besar, sehingga STIT Ar-Raudhatul Hasanah itu cukup untuk mengapresiasinya 2 saja. Adapun untuk jurnal itu biasanya antum justru diminta untuk membayar sekian, sehingga kita mengapresiasinya pun lebih besar. Kerjasama antum jika ada rekan baik rasanya untuk bekerja sama dengan mereka, antum menjadi narasumber, antum menjadi presenter dalam satu acara, silahkan untuk meminta undangan dari mereka untuk kita buatkan nota tugasnya, dan antum menjadi presenter dibuktikan dengan sertifikat, dan antum punya materi dibuktikan baik itu dengan PowerPoint maupun dengan makalah. Itu akan diapresiasi sebanyak 4 SKS dalam 6 bulan. Ini semua tentu butuh, sekali lagi butuh sentuhan terbaik kita. Kita berbuat, kita berdedikasi untuk STIT, insya Allah akan kembali pula kepada kita, dan akhirnya setiap pemenuhan berkas yang ada akan dipergunakan untuk laporan kepribadian, laporan pencapaian semester kita, dan kemudian itu juga akan kita gunakan untuk pengembangan karir dosen kita, dan itu juga akan digunakan untuk borang akreditasi kita. Saat ini kita akan berjuang untuk mengakreditasi program studi kita yang ada 2, dan itu butuh sentuhan terbaik kita. Demikian, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.